Di video ini, gua akan memberitahu kalian kalau seandainya kalian bisa mengurangi ya rokok batangan kalian, ya anggaplah kalian beli tuh satu bungkus rokok ya, itu kalian kurangi satu minggu satu kali aja ya satu bungkus rokok. Itu berapa sih dampak yang bisa kalian dapatkan gitu ya secara finansial juga. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini guys, kita langsung aja kayak soal rokok ya. Rokok ini kan udah sebagai apa ya, kecanduan mungkin buat sebagian orang di luar sana juga. Mau kalian pekerjaan apapun biasanya ya gue menemukan ada orang yang rokok aja gitu ya. Dan apakah salah atau tidak itu balik kepada diri kita sendiri ya guys ya. Nah, di sini mungkin gue akan membahas dari segi aspek keuangannya aja gitu. Nah, untuk rokok sendiri sebenarnya kan kalau kita udah adiksi tuh bahkan setiap hari kita bisa konsumsi ya. Tapi bayangkan kalau misalkan kalian bisa mengurangi konsumsi rokok tersebut ya satu bungkus saja dalam seminggu ya. Anggaplah satu bungkus itu harganya adalah 17.000. Sebenarnya gue temukan di online ada yang 16.100 sekian sih gitu. Cuman ini anggaplah 17.000. Nah, berarti dengan kalian misalkan tidak merokok ya, membeli satu bungkus rokok seminggu aja, ya kalian masih bisa ngerokok ya kan. Mungkin jatah kalian sebenarnya lebih banyak daripada satu bungkus itu. Cuman ya satu bungkus kalian ya simpen lah uangnya tersebut gitu ya. Itu katakan 17.000. 17.000 kalian kalikan dengan 4. Kenapa kalian kalikan dengan 4? Karena dalam sebulan itu ada 4 minggu ya. Berarti setiap minggu kalian kurangin tuh jatah rokok per bungkus kalian. 17.000 dikali 4 hasilnya adalah ya 68.000 apa 60 berapa ribu. Nah, itu gitu. Nah, dari itu aja udah terkumpul 60 ribuan guys ya. Lu bisa kebayang nggak sih? Lu cuman ngurangin aja rokok lu nih ya. Itu lu bisa dapat segitu. Kalau misalkan di 2 tahun ya, kalau lu misalkan melakukan seperti itu atau kebiasaan seperti itu selama 2 tahun, lu tuh bisa sekitar terkumpul 1.600.000-an lebih loh. 1.600.000-an lebih total yang lu bisa kumpulin. Bayangkan, itu sebenarnya cuman hal kecil yang kita kurangin tapi kita bisa dapat tabungan lebih. Itu kalau misalkan kita berbicara soal tabungan entah di bank atau mungkin ini tabungan di celengan ya. Kalau misalkan kalian susah nih untuk nabung kayak 17.000 ya per minggu ya dengan mengurangi rokok tersebut, ya udah kalian kalau di bank susah kalian taruh aja celengan. Jadi 17.000 taruh, 17.000 taruh gitu. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau dalam 2 tahun bisa sampai nominal 1.600.000-an. Gitu loh. Itu yang mungkin nggak banyak orang tahu juga. Kadang kalau kita pengen menambah keuangan kita dari hal-hal kecil yang kita kurangin aja tuh dampaknya bisa gede banget guys. Gitu. Itu dari satu aspek. Nah, kalau misalkan kalian itu memang mencoba ya untuk mengalokasikan uang tersebut di instrumen yang berbeda, itu hasilnya berbeda juga guys. Contoh ya, ini misalkan lo taruh di instrumen cryptocurrency, katakan di Cardano ya. Kalau misalkan lo udah taruh di Cardano atau invest di cryptocurrency Cardano ya, dari 2 tahun lalu ya, sekarang lo udah bisa dapat berapa juta tuh? Sekitar 6 juta gitu. Sekitar 6 juta guys, jauh gede banget kan. Kalau itu 1, sekian, ini 6 juta gitu. Itu kan jaraknya gede banget gitu. Nah, sebenarnya jadi di sini kita bisa belajar bahwa hal kecil aja yang kalian kurangin itu bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau kalian bisa mengalokasikan pada hasil yang lebih
baik ya atau lebih optimal, maka tentu hasilnya akan lebih gede gitu. Makanya mungkin literasi keuangan kita mesti ditambah juga. Karena hal kecil aja, kita pengalokasian aja itu bisa beda Pak hasilnya gitu. Kayak contoh itu di Cardano. Nah itu kalau 2 tahun lalu, apakah di kedepan hari pasti akan angkanya segitu? Belum tentu guys. Ya bisa jadi lebih, bisa jadi kurang juga gitu. Itu berdasarkan dari kinerja masa lalu juga gitu ya. Sama ketika kalian misalkan menilai orang nih. Menilai orang nih dia masa lalunya bagus nih. Tapi kan masa depannya belum tentu bagus kan? Cuman orang-orang yang punya masa lalu bagus ya cenderung dia punya masa depan yang bagus. Tapi sebenarnya kan kenyataannya nggak selalu begitu gitu. Jadi sama sih seperti itu guys ya. Kalau misalkan di cryptocurrency seperti itu. Jadi kalau kalian bisa ngalokasiin kan lumayan banget gitu loh. Itu hasilnya akan membantu kalian juga di kedepan hari. Mungkin di 2 tahun kemudian kalian pengen punya usaha apa ya kan. Atau mungkin kalian pengen liburan kemana atau apa. Kan itu bisa gunain duitnya juga. Atau mungkin kalian mau usaha-usaha kecil-kecilan kayak warung gitu kan. Ya memang masih kurang sih, cuman maksudnya kan lumayan gitu. Apalagi kayak misalkan kalian mau jual di bulan Ramadan tuh risol dan lain-lain itu kan bisa terpenuhi. Kayak gitu guys. Jadi hal-hal kecil aja tuh lo bisa dapat segitu sebenarnya. Semua balik lagi kita mau apa enggak. Nah, untuk triknya atau tipsnya di sini adalah sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, kalian itu tidak perlu harus mencari duit tambahan ya di sini. Kedua, kalian itu nggak perlu yang harus susah-susah cari duit. Yang kalian perlu pertahankan adalah kurangin dari keinginan kalian gitu. Kurangin dari hal-hal yang kalian biasanya lakuin. Entah itu rokok, entah itu apa, kalian kurangin aja jatahnya. Nggak mesti kalian hilangkan. Hilangkan tuh enggak. Ya, kalau misalkan hilangkan lebih bagus. Cuman kalau misalkan kalian kurangin, itu segitu loh dapatnya. Itu cuman 1 loh. Kalau misalkan 2 dan 3, itu kan hasilnya bisa lebih. Jadi faktor tersebut itu kan nggak baku gitu loh. Hasilnya nggak baku. Bisa jadi lebih lagi loh daripada yang tadi gue omongin juga. Kayak gitu loh guys. Ya. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil juga yang terjadi pada diri lo juga. Siapa tahu itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar di kedepan hari. Dan data tersebut tadi itu gue ambil dari aplikasi Pintu sendiri. Jadi di aplikasi Pintu itu adalah aplikasi cryptocurrency yang memang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Nah di sini gue bisa lihat kalau misalkan 2 tahun lalu gue udah mulai invest secara rutin ya per bulan ya 60 sekian ribu sampai 2 tahun itu gue bisa dapat 6 juta lebih gitu ya. Itu kalau misalkan kita lihat data masa lalu. Seperti itu. Jadi potensi-potensi kayak gitu kan lumayan gitu. Regardless misalkan lo dapatnya minus nih ternyata dalam 2 tahun misalkan ya. 2 tahun. Tetapi kan lo walaupun minus dia nggak akan separah itu gitu loh. Lo tetap masih terkumpul lumayan dibandingkan lo cuman ngebuang doang rokoknya kan. Pada akhirnya lo nggak dapet sama sekali. Kalau ini kan lo dapet gitu. Jadi coba difikirkan lagi, siapa tahu ini bermanfaat juga dan bisa kalian tiru. Oke, sobat investor semua, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan hari ini. Bila mana sobat investor semua setelah ini ingin mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, ya kalau kalian mau ngalokasiin itu seperti apa, terus gimana sih cara kerjanya, kalian bisa cek di seminar investasi cryptocurrency gue di sini. Nah, buat kalian yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi ya di aplikasi Pintu, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Nanti kalian bisa mendapatkan komisi dari setiap pembelian kalian juga ya. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Tapi itu adalah terserah kalian. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Bila mana kamu merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.